Jalan dulu recording baru. Oke, jadi kita akan segera mulai pembelajaran hari ini, hari Jumat tanggal 8 ya. Ya, tanggal 8 Oktober 2021. Dan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, Benar minta kesiapan tadi. Valentino silakan pimpin torompe doa untuk meeting Semuanya hari ini. sikap berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami akan melakukan belajar mengajar. Tolong Kau pimpin dari permulaan, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan segala baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, makasih ya. Jadi sudah begitu Jo, nggak usah takut-takut. Mau suruh berdoa kok, benar nak mau suruh bapak col tuh. Oke, orang akan segera mulaikan ya hari ini. Tapi benar akan ingatkan terus, jangan lupa tugas itu dituntaskan ya. Jadi yang coba angkat tangan sini yang nilai mid semester sudah tuntas. Coba angkat tangan. Oke, Alfandi, oke. Oke. Oke, baru berapa? Yang belum tolong dituntaskan. Kemudian hari ini juga tolong KBM Benar akan memberikan tugas di akhir KBM ya. Sebenarnya Benar sudah posting video ya. Jadi video itu Benar sudah posting dari hari Minggu yang lalu. Ya, ada 2 video yaitu menu review dan menu view. Yang over langsung isi namanya di kolom chat ya. Isi nama di kolom chat. Untuk pengambilan gambar ya, Benar mau foto di sini nanti saat pertemuan terakhir. Supaya benar mau dapat lihat di sini siapa yang bertahan dan siapa yang hilang atau cuma asal datang kong iko pigi. Oke, ntar benar akan share screen dulu. Bentar ya. Oke, sudah tampilan mau lebih bayang di situ ya. Jadi kita akan segera mulaikan sebagai pengantar ya. Tapi benar buka dulu aplikasi supaya kamu tahu. So keluar tampilan penghuni itu. Sudah Benar. Sudah. Sudah. Oke. Sudah Benar. Oke ya. Benar buka aplikasi dulu ya. Oke, jadi sebagai apa namanya nah juga join di sebelah supaya ada monitoring untuk kamu. Bentar ya. Oke, jadi sebagai pengantar pada pertemuan yang lalu, ya. Jadi pada pertemuan yang lalu, sebelum orang mid semester, ya seminggu sebelum mid semester, orang sudah belajar mengenai menu reference dengan grupnya table of contents, footnote, research, catenation biografi dan seterusnya. Kemudian 2 minggu lalu juga kita sudah pelajari mengenai mailing ya. Jadi ada grup create, start merger, white dan seterusnya ya. Dan hari ini ya kita akan membahas menu reference ya. Kita akan membahas menu reference dan menu view. Jadi ada 2 yang akan kita bahas. Nah, pertama menu review ya. Oke. Jadi menu review di sini ya itu dia secara umum berfungsi untuk melakukan peninjauan kepada teks, kemudian bisa melihat statistik kata, kemudian bisa juga memberikan privasi atau perlindungan kepada dokumen yang sudah kita buat. Nah, untuk menu review di sini ada terdapat 9 grup, yaitu grup pertama Profik,
kemudian accessibility, kemudian yang ketiga linguist, keempat ada comments, kelima ada tracking, keenam ada change, ketujuh ada compare and kemudian ke-8 ada protect dan ke-9 ada in. Ya. Kita akan mulai membahas yang pertama. Ya. Grup yang pertama dari menu review, ya, yaitu grup proofing. Ya. Nah, grup proofing di sini secara umum dia berfungsi untuk mengatur dan mengoreksi ejaan atau tata bahasa dalam kamus bahasa yang akan torong gunakan dalam pengetikan. Tergantung torong mau pilih pengaturan bahasa apa yang torong gunakan. Nanti torong bahas di linguis kita itu ya. Ya. Jadi kita akan bahas pertama grup proofing itu terdiri dari ada spelling and grammar. Nah, spelling and grammar di sini dia berfungsi untuk mengecek ejaan. Nah, jadi mungkin kalau ini pernah belajar bahasa Indonesia di SD itu ejaannya seperti apa. Orang Indonesia ini ada ejaan EYD dan ejaan yang disempurnakan. Kalau mau kasih contoh ya, Ngoni belum lahir di zaman itu, kalau kata misalnya jarum ya, jarum, nah ini benar bisa tulis begini ya. Kalau di zaman dulu ya, kalau kata jarum itu diawali dengan D, begini ya. Nah itu ejaan EYD. Jadi di awalnya, sedangkan kalau sudah disempurnakan ya jarum, begitu ya. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi itu contoh. Jadi mengecek ejaan, ya. Itu spelling and grammar. Kemudian yang kedua ada thesaurus ya. Nah, thesaurus di sini berfungsi untuk mencari persamaan atau sugesti dari kata yang kita seleksi. Jadi torong mau cari DP persamaan, ada berapa yang sama. Nah, kata seleksi di sini ya, ini seleksi ketik seleksi ya. Ini seleksi bukan kata asing bagi Ngoni ya. Seperbesar semuanya. Bukan kata yang asing bagi kamu. Misalnya kamu kalau ikut satu perlombaan, misalnya mengutus di provinsi atau apa, tolong lakukan seleksi di tingkat kabupaten atau antar sekolah, kemudian di kecamatan, kabupaten dan seterusnya itu seleksi. Tetapi kalau di Microsoft Word di sini, kata seleksi di sini itu sama dengan begini ya. Ner ambil misalnya huruf L dan E. Nah, ini benar sudah blok ya. Ini kira kelihatan ya, ada zoom ini jadi kelihatan. Jadi ini yang sudah diseleksi, berarti orang so blok. Nah, ini kan biasa bak copy pesan kemudian teruskan atau copy pesan kemudian gue diedit. Nah, mana yang mau diseleksi? Nah, gitu. Jadi, oh ini pesan kita seleksi kemudian kita akan teruskan ke orang, gitu ya. Oke, jelas ya? Itu seleksi supaya ini ketika dia cuma kata seleksi apa ini cuma seleksi ini, ya. Kemudian word and apa ini? Count ya. Word and count di sini dia berfungsi untuk menghitung atau mengetahui jumlah halaman ataupun jumlah kata, kemudian juga karakter dengan tanpa menggunakan spasi. Jadi kalau tulisin seleksi, nah biasa kan kalau begini kan menyatakan spasi, tak, nah berarti tak hitung satu karakter lagi itu, ya. Jadi sudah terhitung satu karakter, misalnya selesai seleksi lomba misalnya. Nah, kita hitung di sini ya, kata seleksi ini ada berapa huruf di sini? Ya, 2, 4, 6, 7 ya. Nah, kemudian lomba itu ada 2, 4, ada 5. Kan kalau terus menghitung per kata itu berarti totalnya 7 tambah 5 berapa ini? 8, 9, 10, 11, 12 karakter ya. Nah, jadi kalau tanpa spasi, ini spasi dihitung 1, berarti sudah 13 karakter. Ya, gitu ya. Ini kira jelas. Kemudian selesai di grup profit, kita masuk ke grup accessibility.
Nah, accessibility di sini secara umum dia mengatur dokumen apakah bisa dibaca, ya, ataukah bisa diedit. Ya, ada kalau kamu pernah buka file KDP extension PDF itu kamu kan cuma boleh baca. Ya, ini mau otak-atik terus nggak bisa. Nah, di Microsoft Word juga bisa torong buat seperti itu. Torong boleh gunakan aplikasi ini, perintah ini semacam ini cek accessibility mana yang di apa namanya, mana yang akan bisa torong baca atau tidak. Jadi torong akan kayak diseleksi ya, torong mau pilih mana ya. Jadi di sini torong akan memilih misalnya contoh ya. Yang pertama sini cek accessibility. Nah, jadi di menu ini dia berfungsi untuk mengatur tingkat aksesibilitas dokumen. Misalnya ketika pengiriman email dan misalnya pengiriman file yang berextension doc ya, karena Microsoft Word itu extensionnya doc ya. Apakah si penerima itu diizinkan untuk mengedit? Mengedit berarti ketika dia terima dia boleh merubah kan? Dan ataukah dia cuma boleh membaca ya, itu yang cek accessibility ya. Jadi torong boleh lakukan di sini ketika akan mengirim pesan, torong boleh torong mau kirim ke si A, dia cuma boleh membaca. Kirim ke sini, dia cuma boleh membaca. Misalnya ada 5 yang dikirim, berarti cuma 1 orang yang diberi hak untuk merubah itu, gitu ya, jelas ya. Kemudian alt text. Nah, di sini all text di sini ya, dia akan memilih teks mana yang akan torang seleksi ya. Nah, jadi kemudian navigation pane berarti torang akan mengarahkan itu kemana ya. Kemudian option Ace itu berarti ada pilihan perintah lanjutan ya. Oke. Kemudian torang beralih ke grup linguis. Nah, sini ya. Nah, grup linguis ya. Grup linguis di sini ada terdapat 2 bagian, yaitu ada translate dan ada linguis. Ya, kemudian siapa ini ada 2 ini. Karena ini 2 kan ada bagian dari 1 ini. Nah, grup linguis ini itu berhubungan erat dengan bahasa. Ya. Nah, yang pertama di sini translate. Nah, translate ini maksudnya adalah untuk menerjemahkan tulisan dari bahasa Indonesia misalnya ke bahasa Inggris. Nah, tetapi untuk menggunakan fitur ini, orang harus menggunakan koneksi internet. Kalau tidak ada koneksi internet, ya orang tidak dapat melakukan translate dari bahasa Indonesia ke Inggris atau ke Inggris ke Indonesia atau ke bahasa manapun yang orang mau. Nah, ini Mina suka coba supaya Ngoni bisa bisa mengetahui ini seperti apa. Kita ketik aja di sini seleksi lomba keterampilan. Keterampilan membaca lah. Oke, ini ya. Ini benar seleksi ini. Oke. Kemudian kita akan di sini perhatikan di bawah ya. Ini benar terkonek dengan internet. Ya, memang ya. Kalau benar tidak terkonek dengan internet berarti orang tidak akan bisa berkomunikasi seperti ini. Ya. Oke, kita orang translate ya. Orang pilih translate. Nah, di sini translate itu akan dipilih orang sudah seleksi ya. Nah, di sini dia akan terkoneksi dengan internet sambil mencari apa yang sudah kita seleksi ini. Kalian perhatikan sini ya. Di sini bahasa Indonesia, seleksi lomba membaca. Nah, ketika kita sudah terkoneksi dengan internet, dia akan translate itu seperti ini, selection of reading skill competition. Nah, gitu kira-kira ya. Nah, ini terus bisa robah juga ya, bisa ini dari Inggris terus mau ke bahasa apa untuk selanjutnya. Misalnya ini ke bahasa kalau bahasa ini ngomong Sunin tahu ya. Sunin tahu tuh begini-begini ya. Oke, kira-kira begitu ya. Untuk contoh dari translate ya. Kita kembali langsung lanjut ke linguis ya.
Kita ke linguis. Nah, linguis di sini maksudnya adalah untuk mengatur bahasa yang digunakan pada dokumen. Nah, contoh di sini ya, ini benar pakai bahasa Indonesia Inggris rupanya di sini ya. DP sehingga di bawah di sini dapat lihat ada garis-garis merah begini ya. Nah, berarti ini kalau dalam bahasa tata bahasanya salah sebenarnya ya kalau bahasa Inggris ya. Tapi kalau tolong roba itu ke Indonesia, dia akan apa namanya? Akan hilang DP garis merah di bawah itu ya. Jadi mengecek trompet tata bahasa itu betul atau salah. Kemudian kita ke grup komen. Ya ini ya. Ke grup komen ada berapa? Ada banyak di sini. Komen di sini dia secara umum adalah memberikan komentar kepada teks yang sudah dibuat. Nah, kita mulai yang pertama ini new comment. Nah, ini Mir coba seleksi dulu. Nah, kemudian Mir akan membuat komentar baru. Nah, ini di sini kalimat yang akan Mir tulis misalnya ini oh tidak relevan misalnya. Nah, gitu. Mir kasih komentar seperti itu, ya. Jadi di sini akan muncul apa namanya tanda. Mir perbesar supaya Uni bisa lihat. Ini ada tanda yang muncul ya di sebelah kanan ini. Nah, di situ kalau orang taruh ini pointer atau kursor di situ, ya. Nah, bisa keluar seperti ini. Oh, DP komentar kode ini. Tinggal diklik maka orang akan bisa membaca apa tuh komentar yang diberikan, ya. Itu nanti kita lihat. Kemudian kita menuju ke delete ya. Nah, delete di sini adalah untuk menghapus komentar yang sudah dibuat. Nah, ini kan sudah buat komentar toh. Nih, ya. Kemudian di sini mereka akan hapus komentarnya. Ini klik delete ya. Nah, jadi komentar itu sudah tidak kelihatan lagi. Jadi perintah dari delete dokumen delete di sini adalah untuk menghapus komentar. Nah, back dulu untuk menampilkan komentar lagi seperti ini. Karena ada di sebelah itu ada namanya previous. Nah, previous ini berarti kembali. Ya. Jadi kembali berpindah ke komentar yang sebelumnya. Ini kalau ada berapa komentar sih boleh juga sih, tapi ini cuma contoh satu. Jadi cuma klik coba previous. Nah, dia kembali ke komentar. Kalau komentar yang sebelumnya berarti komentar pertama. Kalau next itu enggak akan bisa ya karena apa? Net cuma bikin satu komentar atau kita buat komentar dua aja ya. Di sini misalkan Ner akan buat satu kalimat kata lagi. Misalnya teknik. Nah, ya, blok. Kemudian Ner akan buat komentar baru lagi. Jadi new comment. Kemudian di sini SMKN. Ini cuma karang aja ya. Lalu tolong nggak di lab ini tom praktek ini ya. Nah, jadi perhatikan di sini itu sudah kelihatan ada dua tanda heran seperti ini. Jadi ini yang pertama, kemudian ini komentar yang kedua. Nah, misalnya orang dari sini ya. Nah, ini tidak relevan yang tulis ya. Kemudian kalau kita klik next, nah, dia akan berpindah ke komentar yang berikutnya. Nah, kalau orang klik previous ini ya, kembali ke komentar yang pertama. Nih, ya. Oke, jelas ya? Sangat jelas ya. Oke, ini kira cukup itu. Ner hapus komentar aja dulu. Oh, ya. Ya. Tunggu. Kita lanjut dulu. Kita masuk di show common. Ya. Nah, show common di sini dia digunakan untuk menyembunyikan dan memunculkan komentar yang telah dibuat. Nah, ini ada komentar ya. Ini coba kamu klik. Nah, ini dia bisa menampilkan semua komentar. Berarti dia ini show. Nah, dia tampilkan semua komentar yang sudah dibuat. Nah, kalau kita klik lagi, dia akan menghilangkan
tampilan atau tulisan komentar ya. Oke, jelas ya. Kemudian kita ke in comment. Oh ya, ini sudah terlalu panjang. In comment berarti orang akan melihat tinta aja. Jadi ketika orang akan mencetak ya, mau pakai warna apa yang seperti ini. Misalnya di sini trompet komentar mau pakai tinta warna hitam kok atau tinta warna apa. Ya, oke. Misalnya di sini pen kita boleh kasih komentar begini, garis atau apa ya. Kemudian erase di sini berarti kita akan menghapus ya, hapus yang sudah diberikan komentar. Itu biasanya kalau guru periksa ngonepe catatan, guru ya dia tulis oh ini oke, ini tidak oke ya. Itu sebenarnya komentar itu ya. Sekarang Menir akan ke hapus dulu komentarnya ya. Delete komen ya. Dan ini lagi ya di bawah. Ini Menir akan delete komen. Oke. Kita lanjut ke tracking. Nah, tracking di sini dia berfungsi untuk melacak, namanya tracking ya. Kalau orang biasa belajar online, kalau dia so tahu tuh nomor resi, dia mau cari mau tracking, tapi barang susah sampai di mana ini. Nah, jadi itu dia masuk dalam tracking. Nah, kalau di sini tracking, di sini pertama ada track change ya. Nah, track change di sini itu berfungsi untuk melacak perubahan baik kata ataupun kalimat dalam dokumen. Nah, ini kamu sudah bisa melihat ini seperti contoh ya yang di bawah ini. Nah, ada yang dikasih bulat, ada yang digaris. Sama dengan kalau Menir misalnya mau periksa catatan pengoni. Ya. Ada bahwa, oh Menir, kita coba catat Menir, mana nape buku. Oh kita benar semua Menir tuh lalu, mana nape buku. Nah, jadi itu tracking, dia akan cari, oh ini ngana tuh lalu Menir tugas anak backing. Nah, cek kasih catatan pengana di sini, bilang tuh tugas baking, anak baking. Ah gitu. Atau pernah mereka catatan suruh baking, setelah benar periksa, oh yuk ketik suruh baking. Seperti itu, jadi tracking seperti itu ya. Jadi orang bisa memberikan tanda pada bagian-bagian yang sudah kita cek atau kita tracking. Kemudian berikut adalah mana tuh? Review pen. Nah, di sini ya. Nah, langsung ke sini aja karena mau terlalu panjang turun kalau apa kalau mau jelaskan semua. Ini ambil bagian-bagian tertentu aja ya. Review pen ya. Di sini dia berfungsi untuk menampilkan list ya berupa revisi yang telah dilakukan pada dokumen. Jadi kalau Nel sudah pernah melakukan perubahan akan ketahuan kayak di sini ya, dicek tracking di sini. Sini ya. Oh, sudah keluar nih. Nah, kayak gini ya. Jadi akan ketahuan, oh di bagian sini yang sudah pernah dilakukan perubahan. Oh, di sini tidak dilakukan perubahan, ya. Oke. Jadi ini hanya checklist aja ya. Kemudian kita pindah ke change ya. Grup change ya. Di sini grup change di sini secara umum dia berfungsi untuk menerima ataupun menolak. Ya, menerima markup atau menolak markup dalam dokumen. Ya, markup itu kan bukan apa ya kalau mau kasih artikan di situ, oh dia ada markup tuh anggaran. Wah, berarti apa DP kata markup itu? Mau diterjemahkan sendiri Jo ya. Nah, tapi orang di sini konotasinya bukan mau cerita itu korupsi ya. Tapi ini kata ini yang harus mau cari tahu. Ya. Oke, orang pertama di accept. Nah, kalau accept ini berarti menyetujui. Ya. Jadi menyetujui markup komentar ataupun pelacakan ataupun perubahan pada dokumen. Jadi kita sebagai pembuat dokumen kita ketika akan dikirim ini ya. Jadi torong menyetujui oh ini bisa dirubah ini tidak. Jadi ada bagian-bagian yang sudah torong tandai itu. Torong bisa rubah itu kalimat atau kata dan torong tidak akan merubah itu. Kemudian reject. Nah, reject itu perintah untuk menolak ya. Jadi ketika sudah di accept seperti ini, sudah disetujui,
kita juga bisa menolak atau walaupun setuju atau membatalkan ya seperti itu ya. Menolak markup yang sudah dibuat. Artinya semua komentar seperti penjelasan ataupun percakapan atau misalnya perubahan lainnya itu akan dihapus ya. Kemudian di sini ada previous dan next. Ini kayak yang di sini tadi ya, yang di comments ya. Itu kita akan menuju ke bagian berikut atau bagian sebelumnya. Ini karena tidak ada yang dibuat di komen itu sudah hapus, jadi sudah tidak bisa kelihatan lagi ya. Jadi kembali ke sebelumnya, kemudian kalau yang next itu ke selanjutnya ya. Oke, ini kira cukup jelas itu, tidak perlu dibahas terlalu panjang. Kemudian compare. Nah, kalau compare itu di sini berfungsi untuk menggabungkan beberapa dokumen dalam satu tampilan. Jadi ada beberapa dokumen, misalnya ini kan NIR dokumen satu. NIR akan membuka dokumen lain misalnya untuk NIR bisa gabungkan di sini. Nah, tapi NIR masalahnya tidak membuka dokumen lain. Jadi DP tampilan akan kelihatan satu layar itu ada berapa dokumen yang ditampilkan, ya. Oke. Kemudian kita ke protect. Nah, sorry. Change. Ya. Nah, kita ke protect ya. Kita ke protect. Nah, protect di sini berfungsi untuk mengatur dokumen agar bisa ataupun tidak bisa diedit. Ataupun bisa diformat atau tidak bisa diformat. Seperti itu ya. Jadi boleh merubah atau tidak bisa dirubah ya. Gitu. Kemudian kita pertama ke blok. Nah, kalau blok di sini blok outhorse ya. Dia di sini berfungsi untuk memblok penulisan lain agar tidak bisa diedit. Jadi misalnya kalau torong so ketik ini, misalnya ini sudah blok ini ya. Kemudian NIR masuk di sini ya. Cuma di sini kok enggak ada apa ya, ini tidak sudah hapus komennya jadi enggak bisa lagi memblok ini ya. Nah, jadi kalau torong sudah tandai, torong sudah seleksi, maka torong bisa buat teks itu tidak bisa diedit. Jadi cuma pada bagian tertentu ya. Sama dengan kalau kamu mungkin ada mengerti itu kadang-kala bikin pesan ya tapi tidak bisa dibaca orang lain, cuma orang-orang tertentu yang bisa membaca. Nah, itu seleksi kan. Kemudian restrict ya. Restrict editing. Nah, kalau restrict editing di sini digunakan untuk membatasi siapa-siapa saja yang boleh mengedit ataupun bisa memformat dokumen. Misalnya orang so kirim ke beberapa teman, beberapa orang. Cuman kalau tuh orang anggap itu dipercaya, dia yang torong open, dia yang boleh orang berikan hak untuk melakukan perubahan pada dokumen. Itu biasanya kalau di tugas-tugas kelompok, kalau misalnya ke depan kamu jadi mahasiswa umur panjang, misalnya nih ada 3-4 orang di kelompok ya, kamu bisa membuat tulisan yang sama ya, dikirim ke beberapa orang dan dipersilakan untuk mau tambah atau mau kurang akan. Tetapi kalau so betul misalnya dari ngonipi analisa itu tulisan so betul ya sudah joro badang. Jangan kalau ini so robal ya mau bikin ulang lagi ya so lari dari konsep ya gitu ya. Oke, kita ke yang terakhir hide ink ya. Di sini kalau untuk grup yang terakhir ini dia tujuan adalah untuk mau muncul atau mau kasih hilang itu ketika akan mau cetak. Misalnya ini kata ini ya, yang ada blok ini, ada seleksi ini. Ini kalau orang hide ink ya, orang klik hide ya ini ya, hide ink. Nah di sini di tulisan ini ada, tapi kalau benar mau print sebentar, ininya akan kelihatan ya. Nanti orang bilang, rusak tuh printers tuh. Padahal benar ada hide. Jadi ketika mau baca cetak dia akan loncat, nggak akan keluar di tulisan ini ya. Begitu ya. Saya kira cukup jelas itu.
Blok lagi. Kemudian kalau torang mau suka dieta cetak, torang delete ya. Jadi hapus untuk penyembunyian teks yang ditandai ya. Oke. Demikian untuk menu review dengan grup-grup yang sudah menjelaskan tadi. Sekarang torang pindah di menu view yang terakhir ya. Torang pindah ke menu view. Nah, di sini ada 7 grup yang ada ya. Jadi ada menu views, ada page movement, ada show, ada zoom, ada windows, ada macros dan ada SharePoint. Kita akan mulai di pertama di views ya. Nah, di sini ada read mode, ada print line out, ada web line out, ada outline dan draft. Nah, di sini yang aktif sekarang adalah di print line out. Berarti ini soal views, berarti soal tampilan. Jadi tampilan seperti ini ya. Kalau orang pilih yang red mode misalnya, red mode. Nah, dia akan menunjukkan tampilan ya, ntar ya. Dia akan menunjukkan tampilan kalau yang red mode ya. Seperti mode membaca ya. Jadi tulisan itu kelihatan sangat luas sekali dalam bentuk luas dengan desain orang mau baca rupa mau baca buku ya. Maka tuh dokumen ini di tampilan itu penuh sekali. LDP mistar nak dapat lihat ya. Nggak kelihatan ya. Oke, kemudian kalau orang di posisi seperti ini ya, print line out ini yang normal. Biasanya kalau buka Microsoft Word dia berada di print line out. Jadi kalau print line out ini dia maksud itu tampilannya seperti ketika Tora akan mau cetak dokumen. Jadi di sini kita bisa melakukan editing secara langsung supaya ketika Tora edit itu nanti ketika mau di print itu dia hasil sama dia tampil dengan yang ditampilkan di monitor ya. Kemudian web line out. Nah, kalau web line out ini lain lagi ya. Dia tampilannya itu seperti orang mau lihat website ya. Ini kok ini cuma dapat lihat putih karena ini tidak ada teks yang dibuat dengan warna-warni jadi dapat lihat cuma biasa seperti ini. Jadi dengan menggunakan mode ini dokumen akan tampil sangat luas tanpa batas, tidak ada batas dia. Jadi sangat luas sekali dia, ya. Kemudian orang menuju ke draft dulu ya. Nah, klik draft. Nah, draft kalau mau lihat dengan web ini rupa sama kan? Ya. Nah, coba kasih perkecil, enggak bisa ya. Nah, antara web dan draft itu hampir sama. Cuman di draft di sini itu adalah mode di mana bagaimana orang akan membuat satu konsep. Nah, hal ini biasa digunakan untuk penulisan buku atau dengan misalnya menuliskan list konsep atau supaya dapat mempermudah orang membuat suatu buku. Jadi orang tulis dia itu panjang, tulis terus dan ya. Jadi dia ini tampilannya kalau Anda melihat luas tapi batasnya hanya di sebelah sini ya. Jadi kalau orang mau buat buku, mau mengetik mau bikin buku ya, ini kan pernah baca buku. Jadi buku kalau ketika dibuka itu ada dua sisi sebelah kiri dan ada di sisi sebelah kanan. Ya kayak gambar di red mode seperti ini ya. Jadi ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan. Nah, ini kalau orang lihat dia tampilan rulernya DP Mistar itu hanya baru di sebelah kiri. Nanti kalau orang suklar, ketik P panjang, dia akan pindah di sebelah kanan tanpa mau mengatur lagi yang lain ya. Jadi hanya menu tampilan saja ya. Itu yang draft ya. Jadi seolah-olah orang mau bikin buku. Oke, orang masuk ke grup yang kedua yaitu show. Grup yang kedua yaitu show ya. Nah, untuk grup show di sini hanya namanya show berarti tampil ya. Oh ada show artis A di sana. Oh show berarti ada penampilan, ada tuh pertunjukan seperti itu. Nah di sini ada pertama ruler, ada grid line, ada navigation dan lain-lain. Nah ini posisi, coba kasih di normal dulu ya. Nah, di print and out. Di sini ada ruler ya.
Ya, ini ruler ya, mistar. Itu yang sudah pernah jelaskan waktu pertemuan pertama di Word ya. Untuk mengenal tampilan di Microsoft Word itu di pertemuan keberapa, itu sudah lama ya. Di video juga itu ada pembelajaran kalau siapa yang ikut waktu itu. Pokoknya di grup kelas itu ada. Nah, saya lupa itu tanggal berapa, tinggal ini buka. Nah, di sini kalau menghilangkan tanda centang, nah rulernya atau mistarnya itu hilang, mistar atas dan mistar samping. Nah, orang klik itu muncul. Nah, ini tujuan mistar ini sangat penting sekali karena untuk mengatur orang misalnya ini ya sejajar toh, mereka saya perbesar supaya anda bisa paham, bisa lihat ya. Ini misalnya tulisan seleksi ini orang mau sorong ke kanan. Nah, biasa kalau orang manual dia semua spasi-spasi begini toh. Nah, bukan begitu, salah. Jadi kalau mau editing itu berarti orang bawa di sini, kemudian tandai, ya, orang seleksi, bentar ya, katakanlah begini, kemudian orang akan pilih di left, dan kemudian orang bisa geserkan ke kanan, begini ya. Nah, nanti di materi berikut baru orang akan kasih materi yang lebih mengarah ke praktek. Karena nantinya ke depan Ngoni kalau tugas bukan lagi dalam bentuk tulisan, tapi Ngoni petugas dalam bentuk praktek yang sudah mengoperasikan Microsoft Word. Jadi ke depan Ngoni PHP diwajibkan untuk mengunduh aplikasi Microsoft Word ya. Karena mereka tahu ada di HP itu, ada di Play Store ya. Oke. Jadi kalau saya hilang ruler hilang, kalau ini muncul. Nah, kemudian yang kedua, grid line ya. Coba kalau grade line di sini itu berfungsi untuk memunculkan latar belakang berupa garis-garis kecil kotak-kotak ya. Oke, tes ya, klik. Nah, kamu bisa lihat mungkin di tampilan itu ada itu kayak apa itu? Kalau Ngoni pernah lihat buku yang bergaris itu, ya. Kalau Ngoni Jabli sekarang kan kalau buku bergaris cuma garis horizontal saja toh. Nah, ini horizontal dan vertikal. Dia petujuan di sini ketika akan membuat satu tabel atau apa ya, akan kelihatan trompe apa penulisan atau pembuatan grafik itu atau tabel itu rata atau bengkok begitu ya. Kalau dia lari di antara itu berarti orang tidak lurus ya. Jadi trompe garisan horizontal ataupun vertikal. Jadi membantu orang untuk melakukan meluruskan objek. Misalnya, oh kita mau bikin tuh gambar ini rata di sebelah sini. Nah, soalnya DP garis itu. Tapi ini garis itu tidak akan tercetak kalau terus mau cetak ya. Tapi biasanya orang malas tampilkan ini karena mengganggu pemandangan. Nah, oke. Ini hanya digunakan opsional ketika terus mau bikin sesuatu ya. Oke. Kemudian show navigation pane. Nah, navigation pane di sini ya, itu sudah klik ya. Itu adalah untuk memunculkan panel navigasi. Misalnya orang akan mencari satu kata. Ya, contoh di sini Mener sudah mengetik. Katakanlah ini dia tidak tahu di halaman berapa atau mungkin tidak kelihatan ya. Mener sudah pernah ketik lomba di sini. Mener kasih jauh begini ya, saya kosong begini, sudah ke atas. Kemudian Mener ketik di sini lomba. Nah, jadi langsung dia mengarah ke mana yang dimaksud nih lomba ya. Jadi sudah diberi warna kuning. Nah, gitu ya. Jadi ini navigation pane. Kemudian dia juga bisa berfungsi lain untuk menampilkan sudah berapa banyak halaman yang terong buat, kemudian result itu oh ya hanya ini kata dia yang bisa terong lakukan. Jadi bisa mencari kata yang terong buat itu ada di mana. Gitu ya. Oke. Nih keluar dulu dari situ. Lalu kita pindah ke grup Zoom. Ya. Nah, Zoom semua sudah tahu, bukan kata asing punya. Itu Zoom mau kasih bahasa Arab atau kecil kan, zoom in, zoom out. Nah, jadi Zoom kan dia tolong tahu semua, jadi bukan hal asing ya. Tidak ulang lagi. Nah, di sini yang pertama ada kata zoom. Nah, digunakan untuk memperbesar sebesar-besarnya. Kita klik. Oh, ada opsi di sini. Orang mau pilih 200%. Nah, kita klik. Oh, jadi ini sudah 200%. Nah, kalau kita ingin kembali ke tampilan normal, kita pilih yang ini, 100%. Nah, gini ya.
Kalaupun torang mau suka lebih kecil atau mau apa ini 75%. Nah, kita klik oke. Nah, so lebih kecil kembali ke 100%. Nah, seperti itu. Ini ingat ya, hanya tampilan. Nah, kalau rupa Mner ini supaya kacamata, ya Mner butuh tuh tampilan yang besar supaya bisa kebaca ya gitu ya. Lalu ada one page. Nah, di sini ya. Kalau one page di sini itu digunakan untuk tampilan ya satu halaman yang utuh ya. Klik. Nah, ini satu halaman yang utuh ya. Kemudian multi page yang kedua di bawahnya itu. Berarti kalau ini di sini ada akan menampilkan beberapa halaman. Tapi menempel teks di sini masalah cuma satu ya. Ya. Jadi kalau Tro mau pilih multi page itu nggak akan bisa. Ini akan coba buka dokumen dulu ya supaya apa bisa kelihatan. Bentar ya. Biar buka dokumen misalkan bentar ya. Dan mau cari MP data dulu. Bentar ya. Waktu lalu Simkomdik. Oh, nggak bisa PDF ini. Nih buka yang mana nih? Ah, nih buka misalnya surat tugas diklat. Wos, apa dia sudah begini? Penerbit, custom. Bentar ya. Oh, sorry, dia file PDF kok ya. Sorry ya. Entar. Bentar. Akan buka dokumen yang, nah katakanlah seperti ini ya. Nah, karena ini kembali ke sini, kita ke view, kemudian ke 100% ya satu. Nah di sini benar coba ya tes ya. Pertama one page, nah ini satu halaman utuh kan. Kemudian kedua kita pilih multi page berarti beberapa halaman. Nah ini ditampilkan semua jelas toh. Kemudian orang mau pilih yang berikut yang page width ya. Kita klik aja. Jadi orang boleh fokus di satu dokumen. Untuk page width di sini itu melihat halaman dengan tampilan penuh. Jadi kayak 200% gitu ya. Jadi supaya 200% ya gitu. Tapi kita bisa kembalikan itu ke 100%. Seperti ini kira-kira ya. Jelas ya? Nah, karena sesuai praktek tuh bisa kelihatan. Kemudian yang kedua, ke grup yang selanjutnya adalah Windows ya. Windows di sini jendela ya. Dia mengatur jendela halaman menjadi banyak atau misalnya cuma satu. Torang contohkan begini. Pertama torang pilih New Windows. Berarti torang so beralih di jendela yang satu ya. Kita akan masuk ke all. Ini. Jadi di sini dia akan tunjukkan sudah berapa jendela ya yang dibuka. Atau berapa file dari Microsoft Word yang dibuka. Ini sudah 3 ya. Jadi yang satu read only, kalau yang satu DP asli. Nah, orang bisa compare, misalnya ini mau sorong ke atas. Kemudian yang ini juga bisa orang geserkan begini dengan memindahkan kursor di
di posisi yang sudah ditetapkan. Nah, kita bisa keluar dari sini ya, bisa keluar karena di sini kamu lihat ya, dia berdiri masing-masing ya. Jadi ini sendiri, kemudian ini sendiri dan seterusnya ya. Dia sendiri semua. Nah, kita bisa close yang salah satu ini, kita close ya. Satu keluar satu, kemudian kita keluarkan yang ini satu lagi. Nah, kemudian kita bisa maksimalkan yang ini. Nah, yang tadi. Nah, Tora akan coba buka yang dokumen tadi ya. Ntar. Ya, benar buka lagi yang dokumen tadi. Ya. Masuk ke menu view. Ya. Oke, jadi itu all range tadi. Jadi semua file yang berhubungan dengan Word, misalnya tolong ada buka berapa file di Word itu dia kasih tampil semua, ya. Tapi tolong bisa close satu-satu. Cuma sayangnya kok di sini dia tidak akan bisa kembali seperti ini. Dia kalau terus tampil seperti tadi harus ditutup semua dan tinggalkan yang masih dipakai. Nah, beda dengan split ya. Nah, ini menjelaskan dulu apa ini split ini, ya. Kalau yang split ya, di sini berfungsi untuk membagi ini satu dokumen itu menjadi dua bagian yang sama. Nah, gitu ya. Nah, supaya orang misalnya kalau mengedit dokumen satu saat orang nanti mau edit ya, dan dokumen ini tolong ada ketik katakan udah semua menjadi sarjana, bahaya juga begitu ya. Nanti ada kalimat yang di halaman 5 itu orang akan butuh di halaman 60. Nah, supaya orangnya tidak setengah mati mau naik turun begitu, orang gunakan perintah ini split. Nah, gini. Jadi kita bagi dua tuh. Nah, katakanlah ini tulisan yang di atas ini, torang ya, katakanlah yang pemerintah Sulawesi Utara ini yang akan contohkan ini ya. Oh, sebentar. Mulai dulu. Sorry. Nah, benar copy dia, copy. Kemudian benar akan pindahkan itu di sini, ya. Ini benar sorong ke bawah, terus ya, katakanlah di sini. Kemudian enter di sini. Katakanlah dibutuhkan di daerah sini, ya. Baru benar paste di sini. Nah, ya kan? Jadi tuh huruf atau kata atau kalimat yang dari atas itu orang boleh ambil dan pindahkan ke sebelah, ya. Gitu. Jadi bisa mengoprak-aprik begitu. Kalau sudah selesai, baru orang klik lagi remove split. Yang tadi split sekarang jadi remove. Jadi remove ini berarti keluar dari perintah untuk pembagian layar. Ya, oke, klik. Nah, maka dia sudah berubah menjadi satu. Dan yang ada blok tadi itu sudah kelihatan di sini. Jelas ya? Oke. Orang lanjut ke grup window. Sorry. Orang lanjut ke view slide. Ya. Nah, kalau view slide di sini digunakan untuk menampilkan jendela bagaimana ya? Secara sejajar ya. Jadi kalau contoh ada buka kurang satu ini kan. Coba contoh Jo, coba Jo. Nah, akan dibuka sejajar seperti ini. Jadi ini tuh dokumen satu yang kosong yang cuma ada tulis akang apa ini yang dibuat tadi. Di sini juga ada dokumen yang satu. Nah, gitu ya. Jadi di sini juga boleh orang gunakan kayak split. Cuma kan split itu dibagi secara apa itu horizontal. Kan ini vertikal ini dipisah ya. Tapi kalau di split di sini ya di split itu dia apa namanya di satu file. Tapi kalau yang apa tadi yang apa namanya view side sorry ya yang view side by side ini itu dibagi dengan layar yang berbeda. Oke, Ner kembali lagi. Oh, ya. Ner kembali lagi ke yang sebelumnya. Ya. Kemudian kita ke sinkronus scrolling. Ya. Nah, kalau sinkronis scrolling ini dia menampilkan banyak jendela yang masih dalam satu dokumen. Misalnya ini kan satu dokumen ya. Ini dia punya nama file kok dokumen ya. Nah, tolong sinkronus. Klik di sini ya. Oh,
Oh ya, sorry, tidak ada yang dibagi, tidak ada yang dibagi sini. Jadi dia tujuan sinkronus di sini adalah membagi dokumen lain mengikuti pada bagian yang sudah ditentukan itu. Ya. Jadi dia masih dalam satu dokumen. Oke, kita lanjut ke reset Windows. Nih, reset window position. Nah, reset Windows position di sini bertujuan untuk membuat supaya dokumen kembali kepada yang awal ya, seperti semula ya. Terus reset seperti ini, dia akan kembali seperti semula. Nih, dia jadi 2 toh. Nah, kalau orang minimizekan berarti dia menampilkan lagi yang ada itu. Nah, kemudian orang fullkan dia punya tampilan. Ya, seperti itu ya. Oke, kemudian di sini ada yang terakhir nih. Nah, switch to Windows. Jadi orang bisa pindah dari jendela satu ke jendela yang berikutnya di aplikasi Microsoft Word. Jadi beralih dari dokumen satu ke dokumen yang lain dengan cepat. Misalnya begini. Nah, ini kan ada dokumen satu dari RPP. Ini orang ada di file RPP ya. Kemudian di satu ini ada nama dokumen satu. Kita klik di sini. Tik. Nah, ini sudah pindah, sudah muncul yang satu ya. Kemudian kita boleh minimize lagi. Nah, gitu ya. Oke, ini kira cukup jelas itu untuk switch. Kemudian tolong ke grup makros. Nah, secara umum grup makros ini berfungsi untuk membuat dan menerapkan skrip pemrograman. Aduh, kalau di sini Ngoni mungkin ya kalau baru berawal dari sekarang ya sulit Ngoni mau terapkan karena di sini kalau skrip pemrograman itu sudah tingkat lanjut ya. Nah, jadi makros di sini selain membuat skrip itu dia juga membuat dokumen yang lebih apa namanya? Bagaimana ya? Lebih rumit lagi ya. Jadi ini biasanya digunakan supaya program menjalankan beberapa perintah secara bersamaan secara otomatis. Misalnya ada perintah bagaimana orang mau input data ya. Nanti kok itu di Excel kok lebih bagus ya. Kalau ini agak ribet kalau di Word ya. Misalnya di bagian sini ya, orang boleh pasang script ya, rumus tertentu yang akan digunakan. Misalkan orang akan tampilkan nomor surat dan seterusnya. Ya. Maka orang hanya menggunakan satu perintah tertentu, maka dia akan jalan secara otomatis. Ya itu ya. Itu untuk makros dan yang terakhir adalah share point. Nah, share point di sini itu berfungsi untuk mengatur informasi dan properti dokumen yang dibuat. Ya, misalnya kalau properti di sini, misalnya properties di sini digunakan untuk melindungi dokumen dengan membuat satu password. Jadi nah ini juga penting kalau buat Ngoni ya. Misalkan ada Ngoni dokumen yang Ngoni ada backing sendiri, kok Ngoni rasa itu penting. Nah, makanya orang boleh klik di sini, kemudian dia akan masuk di menu sini, kemudian orang boleh membuatkan satu password di situ. Jadi kalau dokumen itu mau dibuka harus terlebih dahulu memasukkan password yang orang buat sehingga apa namanya orang yang akan membuka dokumen itu harus mengisi password yang sudah dibuat ya. Oke, saya kira demikian untuk torong pemateri ini hari dan semoga semua ada dengar kongnya nak tidur Kang. Nanti kalau kurang jelas ada video di YouTube yang sudah subscribe ke YouTube itu sudah upload di situ yang lebih ringkas dia cerita ini ya. Oke, akan keluar dari share screen. Bentar. Oke. Jadi semoga Ngoni bisa paham dan untuk mengakhiri trompe materi, akan memberikan beberapa soal yang harus Ngoni jawab. Ya.
Jadi yang harus kamu jawab di sini ya. Coba angkat tangan yang so pegang pulpen di sini, yang so pegang alat tulis ya. Odoh, berarti Arjuna siap. Oh, Layang baru bacari. Layang Sutidor atau? Oh, cuma 2 orang yang pegang alat tulis. Oh, terserahlah. Ya, Menir akan memberikan soal. Oke, oke. Oh, sudah semua dah. Ya. Oke, soal nomor 1. Bisa dengar punya suara toh? Boleh, Ner, boleh. Oke. Jadi soal nomor 1. Sebutkan grup-grup yang ada di Microsoft Word. Jadi sebutkan grup-grup yang ada di Microsoft Word. Sorry. Sebutkan grup-grup yang ada di menu view ya. Sudah salah ini baca ini. Jadi sebutkan menu-menu yang ada sebutkan grup-grup yang ada di menu review ya. Review. Sudah? Kemudian nomor 2, jelaskan apa itu spelling and grammar di menu review. Jelaskan apa itu spelling and grammar di menu review. Nomor 3. Sudah nomor 2? Sudah. Oke, nomor 3. Sebutkan grup-grup yang ada di menu view. Sebutkan menu-menu yang ada di sebutkan grup-grup yang ada di menu view. Yang terakhir, nomor 4, jelaskan apa itu read mode di grup view. Jelaskan apa itu read mode di grup view. Ya. Jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, Menir mintakan semua buka kamera untuk ambil dokumen terakhir. Nah, rupanya bertahan semua ini. Oke, cepat supaya tolong cepat kelar, cepat pulang, cepat pulang. Cepat kelar berarti cepat selesai tolong KBM. Oke, mana tuh satu lagi belum ini? Oh, tidur di Valentino ini. Coba Haga sini, 32. Haga sini. Satu kali lagi ya, 32. Oke. Jadi demikian torong PKBM hari ini. Nanti torang akan ketemu minggu depan dan sebelum berakhir minta kesediaan dari siapa ini? Yang pakai akun Lumintang Rifa. Boleh? Supaya torang cepat selesai dan akhir itu KBM. Boleh, Nek. Ya, Mari silakan. kita untuk mengakhiri KBM kita pada hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menuntun KBM kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan begitu baik. Ya Tuhan, tolong berkati guru yang sudah memberi pelajaran kepada kami, agar supaya dia diberikan berkat, hikmat kepada Tuhan. Ya Tuhan, ini kami amin. Oke, terima kasih atas doa yang sudah dipimpin. Nanti tolong ketemu minggu depan dengan materi yang berbeda lagi ya. Materi yang berbeda. Jadi cuma minta, ingatkan, selesaikan. Ingat ini masih panas-panas di otak, langsung langsung kamu baking ini tugas. Gampang sekali toh. Ada di situ, apalagi kau cuma sebutkan ya. Jadi demikian, dan kalau belum di-subscribe tuh di YouTube itu di-subscribe supaya ketika Menir kasih materi ngoni boleh lihat di YouTube ya. Jadi yang kalau versi pendek ada di sebelah. Nanti Menir upload di grup untuk link YouTube-nya.
Jadi selamat siang menjelang sore semua, dan kalau boleh ada waktu, ada kesempatan, dari masih panas-panas di otak, nanti kirim di grup itu soal supaya jelas. Ya, demikian. Ner. Tuh tugas-tugas lama dong Ner, masih boleh masuk. Iya, itu yang akan mau apa? Tunggu, stop rekaman dulu. Yang tugas lama itu, ya, stop rekaman dulu ya. Mau baik yang bantu rekaman